Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Strabis? Saya Yanto Sudrajat dari BSM Property akan membahas tentang prospek bisnis properti ke depan. Tapi hari ini saya kedatangan seorang praktisi properti yang dari Bandung. Beliau adalah Pak Jajang Nurul Hafid. Pak Jajang, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Baik. Pak Jajang ini beliau akan menguraikan tentang bagaimana prospek bisnis, bagaimana mengenal bisnis dan mengenal bisnis properti dan bagaimana menjadi seorang entrepreneur dalam bidang properti. Pak Jajang, ya, bagaimana menurut Pak Jajang tentang prospek bisnis properti ke depan? Prospek bisnis properti tidak terlepas dari potensi bisnis properti itu sendiri, di mana potensi bisnis properti sangat besar dan sangat-sangat memungkinkan untuk berkembang terus-menerus sesuai dengan bahwa properti kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Yang pertama itu, yang keduanya kebutuhan pokok ini juga akan ditunjang dengan pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin padat, sehingga kebutuhan properti semakin setiap waktu semakin bertambah dan juga properti sangat menarik di bidang yang memang sangat prospek untuk digeluti oleh setiap orang, karena ini pertumbuhannya cepat gitu ya. Tidak ada istilahnya bahwa di properti itu harga properti atau menurun, tetapi cenderung naik. Dan ini satu-satunya bisnis yang memang tidak pernah terimbas secara langsung oleh krisis ekonomi yang berada di negara manapun juga. Ini salah satunya dengan tumbuh kembangnya properti-properti, baik itu properti untuk perumahan, untuk bisnis, dan juga untuk industri. Ini sangat pesat dan sangat kemajuannya sangat bisa diunggulkan. Nah, baik Pak Jajang. Tadi bicara tentang bisnis properti adalah bisnis yang tidak rentan, ya, tidak rentan terkena imbas oleh situasi apapun, kan begitu. Baik, sebenarnya apa sih makna properti? Ya. Properti sendiri khususnya di Indonesia ini sangat menarik, di mana Indonesia salah satu destinasi pariwisata di dunia. Yang tentunya peran properti di sini, baik itu properti baik perumahan, khususnya hotel sebagai penunjang, sebagai fasilitas untuk bagaimana caranya geliat pariwisata ini bisa betul-betul dimaksimalkan dengan keberadaan hotel-hotel dan berbagai properti yang memang bisa menunjang terjadinya pariwisata Indonesia yang menjadi destinasi pariwisata dunia. Oh, rupanya properti bukan hanya menjadi destinasi wisata saja, tetapi menjadi objek bisnis. Nah, sahabat entrepreneur, bahwa bicara tentang properti, bicara tentang bisnis. Nah, yang menarik, bisnis apa nih yang harus dikembangkan khususnya di kalangan anak muda sekarang terkait dengan properti? Ya, pemuda tidak terlepas dari masa senang-senang, masa fun, tetapi juga tidak terlepas bahwa segmen yang mungkin untuk dikembangkan di dunia properti khususnya untuk para pemuda, tentunya ini akan sangat berkaitan dengan pendidikan. Ya, khususnya misalkan di Bandung sendiri, di samping destinasi sebagai pariwisata, Bandung terkenal dengan destinasi pendidikan. Di mana berbagai pendidikan yang sudah terkenal, yang sudah dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dan di dunia tentunya. Ini salah satunya untuk menjadi tujuan pendidikan butuh atau kebutuhan untuk penginapan, untuk kos, untuk sewa rumah itu sangat mungkin, sehingga untuk para pemuda, untuk entrepreneur bisa mulai dari situ. Oh ya, oke ya. Kita tadi telah bicara, sahabat Strabis. Tadi kita telah bicara tentang prospek bisnis properti. Kita bicara tentang bagaimana properti menjadi bisnis. Dan tentunya ini sangat menarik ya, sahabat Strabis. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana sih saya sebagai seorang pemula untuk mengawali karir dalam bidang bisnis properti. Bagaimana coba Pak Jang kira-kira? Yang jelas bahwa seorang entrepreneur tentunya harus pertama itu punya kemauan. Laksana hidup itu tanpa kemauan, tanpa cita-cita, laksana hidup tanpa ruh, hidup tanpa nyawa. Sehingga yang pertama yang harus dan ada
dalam diri seorang entrepreneur adalah kemauan. Setelah kemauan itu berani mencoba, tidak pernah takut gagal, karena bagaimanapun juga mencoba ribuan kali akan sangat lebih baik ketika tidak pernah sama sekali mencoba dan tidak pernah kali gagal. Jadi mencoba dan berani terus mencoba, berani bereksplorasi diri gitu, bahwa dengan mencoba kita akan sangat expert. Baik, jadi pertama seorang pemuda yang akan berbisnis properti dia harus punya kemauan. Ya. Kedua, dia harus mencoba, berani mencoba, meskipun kemudian pada akhirnya gagal. Betul Pak Jajang ya? Ya. Tapi dari kegagalan akan lahir inspirasi, dari kegagalan akan lahir ilmu-ilmu baru yang kemudian akan menumbuhkan dia untuk semangat baru untuk dia berhasil. Sahabat Strabis, cukup menarik pembicaraan hari ini. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa menjadi ilmu bagi kita, bagi yang memulai dalam bisnis, khususnya bisnis properti. Baik, saya Yanto Sudrajat dan Jajang Nurul Hafid undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.